Saling tuntut menuntut. Habib Rizik menuntut Jokowi uang sebesar 5.246 miliar rupiah. Sedangkan Ahok dan Kang Deddy Mulyadi didesak oleh masyarakat, oleh rakyat agar segera menuntut Habib Rizik masalah kasus fitnah dan kasus tanah. Oleh sebab itulah, agar kita bisa mengetahui gambarannya, bagaimana sih mereka bisa saling tuntut menuntut, mari kita kumpas tuntas agar terang benderang. Begini wahai saudaraku sebangsa setanah air Indonesia. Yang pertama nih, Jokowi dituntut oleh Habib Rizik dan kawan-kawan. Ingat, yang menuntut bukan hanya Habib Rizik seorang, tetapi DKK, artinya dan kawan-kawan. Dituntut uang sebesar 5.246 miliar rupiah. Sebab apa? Sebab Jokowi diduga melakukan serangkaian kebohongan. Jadi kebohongan sejak jadi gubernur, semenjak menjadi gubernur DKI Jakarta dan menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Bahkan desas-desusnya, tuntutannya itu sejak Jokowi menjadi wali kota Solo. Jadi deliknya adalah kebohongan yang telah dilakukan oleh Jokowi selama ini. Mulai dari mobil SMK, ya kan, mobil SMK itu kan pernah viral nih. Yang menjadikan Jokowi viral itu kan gara-gara mobil SMK tatkala beliau menjadi wali kota Solo. Kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta dan juga menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Nah, untuk kasus yang pertama ini, kasusnya sudah sering disidangkan. Karena kasus ini kan sudah lama, dan berita terbaru ya Jokowi belum pernah hadir di dalam persidangan. Nah, inilah yang menjadikan kita juga agak menyesal. Mbok Yao sekali-sekali hadir, menghormatilah pengadilan. Karena kasusnya sudah digelar berkali-kali. Mbok Yao sekali-kali, tapi katanya sih pernah mewakilkan gitu. Mewakilkan artinya wakil tatkala Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Nah, tatkala sudah tidak menjadi presiden lagi, katanya si pengacara ya dari Habib Rizik dan kawan-kawan ini, Jokowi belum pernah ikut hadir di persidangan sama sekali. Oleh sebab itulah kami mengharapkan Pak Jokowi hadirlah, hormati persidangan, hormati hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, kalau mantan seorang presiden saja tidak memberikan teladan yang baik, lalu bagaimana ke depan nanti? Sejarah Indonesia ini kan masih panjang. Kalau seandainya misalnya nih Pak Jokowi udahlah gentleman menghadiri persidangan, nanti yang benar dan salahnya, benar atau salahnya kan hakim yang akan memutuskan. Nah, kalau sudah merasa benar, ini kan seolah-olah menghilangkan jejak. Ini akan menjadi sejarah yang kurang bagus, karena mantan seorang presiden tatkala dituntut di persidangan di peradilan tidak pernah mengindahkan, seolah-olah menganggap bahwa lembaga hukum peradilan kita ini, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, ini seolah-olah tidak ada apa-apanya dengan sosok yang namanya Bapak Joko Widodo alias Bapak Jokowi. Oleh sebab itu hadirlah walaupun sekali. Kemudian ini masalah kasus yang kedua, yaitu masyarakat mendesak kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat untuk menuntaskan kasus tanah milik PTPN 8. Sebenarnya tanah itu dari PTPN 8 yang digarap oleh petani. Jadi tanah PTPN 8 sudah digarap oleh petani, dalam kasusnya sudah berlangsung selama 30 tahun katanya. 30 tahun itu berarti sudah cukup lama. Lalu dibeli oleh Habib Rizik. Nah, Habib Rizik membeli tanah itu untuk didirikan ponpes, pondok pesantren markas syariah. Lokasinya di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Nah, masalah kasus yang kedua ini kalau menurut tanggapan kami, ini sebenarnya masalah kasus yang banyak terjadi.
Banyak terjadi di Indonesia, banyak sekali oknum-oknum, mohon maaf ya, lurah atau kepala desa. Ini kan yang main biasanya lurah atau kepala desa. Jadi tanah-tanah milik negara, misalnya PN ya, PN itu TN atau tanah negara, atau PTPN atau tanah yang dulunya HGU misalnya. Itu karena terbengkelai tidak diurus. Nah, biasanya dari pemerintah desa setempat itu ya kong kali kong lah. Kong kali kong sehingga digarap oleh petani-petani, karena waktunya lama akhirnya dipetak-petak di sertifikat, begitu biasanya. Dan ini tidak hanya khusus terjadi di Ponpes Markas Syariah di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Jadi kita dalam melihat kasus ini harus adil, ya, nggak boleh sentimental. Gara-gara kita misalnya nih sudah mempermasalahkan nasab para Habib Alwi, kemudian masalah apapun kita tidak adil, tidak boleh begitu, wahai kawan. Kemudian yang ketiga, rakyat penjaga demokrasi. Rakyat penjaga demokrasi menyarankan kepada Ahok Basuki Cahayapurnama agar menuntut Habib Rizik Syihab, FPI dan juga GNPF MUI dan kawan-kawan dalam kasus fitnah yang memfitnah Ahok tentang penistaan agama, yaitu pada surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Nah, kasus ini kan sudah nggak asing lagi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini bagi masyarakat atau rakyat penjaga demokrasi sebenarnya benar-benar memang merusak demokrasi di Indonesia. Karena gara-gara pilkada, gara-gara pilihan kepala daerah, politik kekuasaan, sehingga oknum-oknum ya seperti Habib Rizik, FPI, GNPF ini menggunakan agama dipakai untuk menghancurkan lawan politiknya. Ini adalah penghancuran demokrasi di Indonesia. Dan otomatis Ahok kan terfitnah dan sampai divonis dalam pengadilan. Ahok sudah divonis, dikatakan bersalah. Nah, ini semuanya harus dikembalikan lagi, maksudnya direka ulang lagi. Semua kasus itu harus diteliti lagi dari awal. Nah, kalau menurut kami pribadi, tanggapan kami juga mendukung nih rakyat penjaga demokrasi agar Ahok berani menuntut Habib Rizik, FPI, GNPF dan kawan-kawan yang memang enggak fair di dalam kancah ya pertandingan pilkada. Dalam kontestasi pilkada enggak fair, enggak kesatria, enggak jantan, enggak gentleman. Oleh sebab itulah untuk kasus yang ketiga ini kami sangat mendukung sekali agar Ahok berani menuntut Habib Rizik, FPI, GNPF dan kawan-kawannya. Demikianlah, semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, menjadi negara yang toto tentrem kerto raharjo nir ing sambikala. Amin amin Allahumma amin.